Wah, ternyata di depan ada VRZ nih, isi biosolar. Wah, ini dia nih. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu kembali di Tata Otomotif kali ini bersama saya Joel Kriwil. Di video kali ini aku pengen ngomongin soal penggunaan bahan bakar yang kontroversial menurutku, karena banyak banget konten di media sosial, di YouTube kayak di mana kayak di Facebook, perbincangan atau perdebatan mengenai penggunaan biosolar kah, atau Pertamina Dex, atau Shell, atau Dexlite, atau apa aja yang mengenai bahan bakar gitu. Jujur saja, ini aku selama punya mobil ini adalah Fortuner tahun 2012 VNT Turbo, dan aku nggak pernah menggunakan yang namanya biosolar, jujur aja gitu ya. Nah, tapi di trip kali ini jujur gua terdampak juga dengan naiknya harga Pertamina Dex yang sekarang sudah mencapai Rp13.700. Aku mau ngisi biosolar. Tuh di depan ada biosolar. Jadi rencananya begitu, teman-teman semua. Tapi aku juga nggak tahu, karena aku nggak punya experience atau pengalaman penggunaan biosolar ini, apakah aman atau bagaimana. Karena di konten-konten yang aku lihat itu banyak sekali saran atau cara atau trik atau apalah mengenai kalau misalnya mau pakai biosolar itu harus ini, harus itu, dan sebagainya gitu. Ritualnya itu kayaknya banyak banget kayak gitu. Dan jujur sempat bingung sih sebenarnya. Waduh, kok ribet banget ya kalau pakai biosolar, syaratnya harus begitu gitu. Sementara kemarin selama pakai Pertadex itu ya, aku sih tinggal injek aja, yang penting ganti oli setiap 5.000 kayak gitu, ganti filter solar kalau waktunya ganti, seperti itu. Asli aku nggak punya experience apa-apa. Sampun Mbak. Oke, matur nuwun. Seperti itu. Jadi mari aja langsung aja kita isi aja, nggak pakai ini banyak mikir lagi, hajar aja lah, kita coba. Buat teman-teman yang udah biasa pakai biosolar, komen ya. Atau sebelah mana nih biosolarnya? Sebelah manakah ini? Tunggu. Oh, itu dia di depan. Iya. Wah, ternyata di depan ada VRZ nih, isi biosolar. Wah, ini dia nih.
Tuh kan dia isi biosolar juga tuh, bukan Dexlite. Nah ini semakin memberikan semangat nih untuk isi biosolar juga. Oke, mari kita isi. Jadi jujur aja sebenarnya mobil ini irit banget sih gitu ya. Tuh lihat aja, itu di trip A nya itu hampir 500 kilo itu dari aku isi full ya. Masih segitu tuh, masih ya sepertiga lebih dikit lah. Ya sepertiga lah ya, seperti itu. Buat teman-teman yang udah menggunakan biosolar sebenarnya solar ngaceng ya, oke. Buat teman-teman yang udah ngisi biosolar punya pengalamannya kayak gimana sih? Mungkin bisa dibagi ke saya begitu, biar saya apa namanya lebih yakin gitu. Tunggu. Samain full akan Bang. Full ya? Inje. Sakit debit nggih? Sakit. Pun rame Pak nggih? Rame Pak niki, Pak. Tapi Aplusan jam pinten mau? aplusan jam 6, Pak. Oh, jam 6. Jam kali kerjaan malih. Sampai jam kali ganti malih. Kali masih Ini ada Reborn juga isi biodiesel. Jadi sepertinya aman teman-teman. Si Bejo minumnya biosolar sekarang. Nggak apa-apa ya Jo. Ini namanya Bejo nih men. Sabun. Sip. Pajero Dakar juga isi biodiesel. masuk YouTube mau bodoh nih. Masuk no. Pokoknya ini murup ini masuk kabeh. Monggo matur nuwun. Nggih. Cuman 200 ribuan udah penuh cuy. 206. Hampir 500 kilo, isinya 40 liter. Jadi ya sekitar berapa ya? Irit banget lah, di atas 114 kali. Mantap. Oke, jadi mari kita lanjutkan lagi pembicaraan tentang biosolar dan Pertamina Dex. Jadi begitu teman-teman. Yang punya pengalaman tentang pemakaian biosolar ternyata semakin yakin aja tadi ketika ngisi. Ada Innova Ribbon, ada Pajero Dakar juga menggunakan biosolar. Yang apa ya namanya, yang tadi aku bilang agak membingungkan itu memang banyak konten juga yang apa ya, kayaknya itu nakut-nakutin gitu loh. Kalau mau pakai biosolar itu apalah, harus pasang inilah, pasang itulah, seperti itu gitu. Jadi kayak orang mau pakai itu jadinya kayak was-was gitu. Peace of mind-nya itu nggak, jadi jauh gitu kayak gitu. Memang sih kalau kita pakai perspektif yang berbeda, yaitu tentang harusnya penggunaan bahan bakar yang bersubsidi itu memang ditujukan untuk angkutan umum atau apa namanya, baik itu bis ataupun truk-truk besar untuk pengangkutan logistik dan sebagainya. Pada dasarnya memang begitu sih, penggunaan bahan bakar yang bersubsidi apapun itu memang dialokasikan atau ditujukan untuk kepentingan itu. Tapi ya
ya nggak tahu, di depan juga aku tuh juga udah bilang gitu, imbas dari naiknya harga Pertamina Dex. Anjir, lumayan juga naiknya 2.500 lebih gitu ya. Tapi jujur, pengalaman ini apa ya, disclaimer ya. Selama pakai Pertamina Dex itu, aku pakai ini dari 2000 berapa ya? 2017, 2018 gitu ya. Nyaris tidak ada masalah, asli tidak ada. Jadi semuanya tinggal injak aja seperti aku bilang tadi. Dan itu memang terasa, apalagi di performance gitu ya, tarikan lebih enteng dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ya itu tadi lah, sesuai kebutuhan gitu ya. Apakah kita mau pakai kendaraan itu untuk tarik-tarikan atau dipakai santai kayak gitu, kan kita nggak perlu ngebut-ngebut gitu. Yang terpenting adalah sebenarnya kenapa aku bikin konten ini adalah pengen tahu gitu, sebenarnya penggunaan biosolar itu kenapa atau enggak. Itu aja sih sebenarnya, bukan gimana-gimana kayak gitu loh. Sehingga paling tidak aku jadi nggak was-was gitu loh nantinya, seperti itu. Sehingga di dalam melakukan perjalanan kita sendiri tidak ada rasa khawatir akan kenapa-kenapa di jalan. Ya, baik teman-teman semua. Jadi akhirnya aku pengen sedikit ngasih kesimpulan di video kali ini tentang perbedaan penggunaan biosolar dan Pertadex yang biasa aku pakai sebelum ini gitu loh. Jadi setelah 2 minggu lebih pakai biosolar, jalan jauh Jawa Bali, jujur inilah penilaianku. Yang pertama, ya memang mesin sih aku nggak tahu ya, karena baru 2 minggu lebih ini. Tapi yang aku rasain adalah, pertama, mesin jadi lebih kasar. Ini jujur ya aku ngomong ya, nggak tak buat-buat. Karena aku hafal banget bunyi mesin mobilku ini ketika 4 tahun lebih pakai Pertamina Dex, kemudian 2 minggu lebih ini pakai biosolar. Itu terasa banget suara mesinnya lebih kasar. Bahkan aku bilang, waduh, udah kayak menjurus ke mesinnya Kijang diesel gitu, LGX tuh. Dan yang kedua adalah otomatis performa. Memang performanya jauh lebih lemot dibandingkan ketika kita menggunakan Pertamina Dex atau bahan bakar yang lebih berkualitas, yang spek atau unsurnya pasti lebih bagus. Karena bagaimanapun harga itu ternyata memang nggak bisa menipu gitu. Jadi aku pikir itulah yang bisa aku share secara jujur tanpa ada apa namanya rekayasa dan sebagainya. Jadi kalau kalian penasaran, aku tunjukin aja ya suaranya. Suara itu jadi lebih kasar gitu di Fortuner VNT 2012 ini. Dan aku nggak tahu untuk pemakaian jangka panjang itu apakah jadi masalah atau tidak, karena ya jangan sampai ada masalah ya gitu. Dan kalau misalnya ada pengalaman dari kalian yang bisa apa namanya menenangkan aku gitu, bisa tulis di komen, mungkin berguna buat aku dan juga penonton di video kali ini. Jadi sekali lagi, ini adalah apa namanya pengalaman yang aku alami sendiri, penggunaan biosolar di mobil Common Rail di
mobil Fortuner VNT Turbo 2012 ini. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Aku Jul Kriwil, terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau video ini berkenan, dan share mungkin kalau video ini berkenan untuk kalian semua. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di Tata Otomotif selanjutnya. Bye bye.